namun semoga tidak mengurangi keberkahan yang telah teman-teman dapatkan, karena kita tahu di majelis ilmu itu sekarang di tempat ini sedang lebih penuh oleh para malaikat mendoakan kalian dan kedua diampuni segala dosa-dosanya, sehingga bisa jadi pulang dari tempat ini ke asrama masing-masing sudah dalam keadaan tidak membawa dosa lagi sedikit. Amin. Insyaallah. Izin ta'aruf dulu ya. Di situ disebutnya pakai karena biasanya disebutnya kalau di sini kenapa ya, karena saya nggak bisa milih takdir, ada takdir yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Yang tidak bisa saya pilih adalah terlahir di keluarga Tionghoa, itu nggak bisa pilih. Terlahir jadi orang Cina nggak bisa pilih. Ya. Dan sebetulnya iri kepada kalian karena SMA dua-duanya. Karena soalnya saya SMP sama SMA-nya sekolah Katolik soalnya. Ya. Tapi atas izin Allah dikenalkan kepada Islam dan bisa ketemu sama ini calon-calon ulama soleh semua ini, Masya Allah. Amin ya. Insya Allah. Dipanggil biasanya Ko Denis, tapi kalau biar kenal nama Tionghoanya Lin Chin Fung. Ulangi. Tenang ya, yang itu kalau usah dimurjaah, yang ini tenang aja. Lin itu marganya, Chin dari kata Cinse artinya emas. Lalu ada kata Sing, Fu-nya dari kata Shingfu. Shingfu itu artinya blessing, berkah. Ya, Insyaallah. Memang mau cucu warna, tenang ya. Kapan-kapan belajar ya bahasa Mandarin, tapi tetap belajar nahu sorof dulu aja ya, itu lebih penting ya. Alhamdulillah. Maka istilah tadi didoain jadi pada jadi ulama, pada kepengen semuanya, pada cita-citanya jadi apa ya? Aku masuknya pesantren. Bulan ini 31, jadi sudah umur segini biasanya pada sudah memiliki sosok tua ya. Insyaallah. Maka dari ambil kesimpulan persamaan dari setiap orang yang akhirnya berhasil sukses. Ya. Karena sama itu semua pengen sukses di dunia, di akhirat, di sekolah, lagi bagus ya, alhamdulillah. Tapi ada persamaan dari itu semua, ya, yaitu mereka tidak memandang buruk yang namanya ujian atau masalah. Ya. Jadi semua masalah orang sukses itu setiap kali ada masalah, mereka membuat salah satu sikap yang amat sangat mengajukan. Kita nggak usah bicara urusan agama pun, ya. Ada satu sifat yang amat sangat merusak dan mengajukan, yaitu setiap kali ada masalah, nyari siapa yang harus disalahi. Kadang kalau ada masalah, bingung, ini salah siapa sih? Begitu udah dapat, oh ternyata salah dulu ya. Udah jadi dia yang nambah taat enggak, nambah banyak sujudnya enggak, nambah memperbaiki ini enggak,
disuruh nyari yang namanya kuliah 7 semester. Di semester akhir kamu cari masalah yang sebelumnya. Kalau masalahnya ada demi Allah lulus dan bisa. Disuruh nyari masalah. Ya sudah, ketika akhirnya kita pengen sukses, kalian bisa diawali dengan cara masalah apa yang bisa saya selesaikan. Ada orang yang menyadari, oh ada orang tinggal masuk ke dalam gang, angkot kendaraan umum gak lewat ke dalam, tapi dia harus pergi kemana-mana. Wah ini jadi masalah. Tapi dia tahu ada orang yang punya motor, tapi ngatur. Itu juga masalah. Bagaimana kalau mempersatukan mereka dalam satu aplikasi ojek online? Akhirnya beliau termasuk menjadi salah satu jajaran orang terkaya di Indonesia. Wajar. Dari mana? Beresin masalah orang. Ya. Maka kalau pengen sukses gimana kok cara langkah paling awal yang sederhana? Lihat kiri kanan mana jadi masalah kita yang beresin. Dua orang karyawan kerja di perusahaan yang sama. Yang satu udah kerja 15 tahun, tapi kerjanya masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Setiap kali diminta bantuan kerjain urusan lain, dia bilang, gak mau, bukan tugas saya. Datang tank, pulang tank. Yang karyawan kedua, baru kerja 6 bulan, tapi dia nyari tahu ini kantor punya masalah apa. Harus saya beresin. Kira-kira yang lebih cepat naik jabatan yang mana? Gara-gara apa? Nyari masalah. Tapi nyari masalahnya bukan ada ustaz lagi nyebrang di tendang ya, bukan. Jangan kita sopan. Ya. Nyari masalah, apa masalah yang dihadapi orang? Itu yang kita beresin. Ya, awalnya dari situ. Itu untuk urusan dunianya. Bismillah. Maka untuk urusan akhiratnya, bismillah, insya Allah para pemuda itu juga diberikan contoh-contoh teladan yang baik yang masya Allah yang berasal dari Al-Quran. Tadi untuk urusan udah nih nyari masalah dunia. Maka sekarang kita coba nyari petunjuk dari Al-Quran. Kalau pengen sukses pemuda itu mesti kayak gimana? Maka coba kita ambil dari Quran. Surat apa yang harus dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat? Kahfi ya. Surat berapa Kahfi? 14. Berapa ayat? 100. Di dalamnya ada begitu banyak kisah, tapi mari kita fokus ke kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi. Di ayat berapanya? Dimulai dari ayat 60 sampai ayat ke
cuma pengen viral, cuma pengen dikenal